Selamat datang di channel Satrio Jodipati. Kali ini saya mengupload bertanam melon secara konvensional dengan tumpang sari tanpa mulsa di tempat yang terbuka, memanfaatkan tanah pekarangan. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi alternatif bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat petani, dan juga rekan-rekan yang memiliki waktu senggang untuk memanfaatkan tanah pekarangan. Ini melon, ini timun, terus ini kacang panjang. Jadi ini tumpang sari melon, timun, dan kacang panjang. Dan rencananya nanti setelah kacang panjang mulai berbunga, di bawahnya tanaman ini yang sudah kelihatan rindang itu akan saya coba untuk ditambah lagi dengan tanaman cabai, tanaman lombok cabai rawit, karena tanaman cabai itu perlu naungan. Jadi ini melon, tumpang sari, sama timun, sama kacang panjang. Timunnya kelihatan subur, bagus. Untuk pemupukan itu cukup di melon. Jadi timun tidak perlu memupuk lagi, dengan kacang panjangnya tidak perlu pupuk lagi. Ini yang saya pakai pupuknya pupuk M1616, pupuk Mutiara 1616 yang saya pakai. Jadi cukup untuk memanfaatkan tanah pekarangan daripada tanah pekarangan bongkor, daripada cuman rumput, hanya membersihkan rumput. Ini apalagi saat ini sayuran sedang mahal menjelang hari raya. Nanti mudah-mudahan pada saat puasa sudah mulai panen. Ini melon F116, ini juga melon, ini juga tanaman melon. Ini tumpang sarinya yang baru tumbuh, kacang panjang sama timun bareng. Ini juga melon, sudah mulai berbunga. Jadi nanti untuk tanaman melon ini pada saat curah hujan tinggi semacam ini memang harus sering dilakukan penyemprotan, terutama fungisida yang saya pakai Antrakol, terutama fungisida, juga pestisida untuk mencegah hamanya, kepik, walang sangit, kutu kebul ya. Ini tanaman melonnya, ini timun jadi satu ya, timun jadi satu. Mudah-mudahan bisa hasilnya bagus, karena tanaman ini tumpang sarinya banyak. Jadi ada melon, ada timun, ada tanaman kacang panjang, nanti masih ditambah lagi cabai. Makanya untuk lanjaran harus benar-benar kuat. Untuk ajir lanjaran harus benar-benar kuat. Jadi ini lanjaran double, yang tengah dikasih lagi double, lanjarannya double. Nanti antisipasi pada saat angin kencang, hujan, supaya tidak roboh,
supaya tidak roboh. Dan untuk merambatnya tanaman ini dibantu dengan tali. Merambatnya tanaman dibantu dengan tali. Ini cara nalinya semacam ini. Nah, ini cara nali ke lanjaran semacam ini. Semua sama diperlakukan semacam ini. Jadi ada beberapa yang diikat ke lanjaran, tapi yang banyak saya bantu dengan tali. Untuk yang ini tanaman cabai rawit jenis varietas ori. Tanaman cabai ini tanaman cabai pindahan jadi dari tebaran kita nebar benih terus kita pindah. Nebar benihnya jarang-jarang, lalu kita pindah sama tanahnya. Jadi dicangkul, dipindah sama tanahnya agar tidak rusak perakarannya. Terus untuk antisipasi curah hujan yang tinggi supaya tidak terserang batang pangkal busuk batang, itu saya gunakan fungisida sama jenis antrakol juga dicampur dengan pestisida. Ini cabai rawit. Karena nanam cabai ini kan sangat sulit sekali, nggak mudah untuk nanam cabai. Kadang kita sudah berusaha untuk nanam dengan berbagai macam cara, tapi ternyata terus cabainya keriting. Jadi untuk menghindari itu diupayakan supaya saat pemindahan itu jangan sampai rusak perakarannya. Yang baik juga pakai polybag, itu juga bagus supaya cabainya tidak rusak perakarannya. Jadi ini sebagai tambahan, mudah-mudahan bisa juga jadi pertimbangan alternatif. Yang tadi kan saya akan mencoba tanaman cabai ini juga saya tupang sari, nanti di bawahnya tanaman melon, timun, dan kacang panjang. Nah, terakhir nanti tanaman cabai. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan bisa menjadi alternatif untuk kita mencoba agar supaya sekalipun tidak dengan greenhouse atau tidak dengan mulsa, hanya dengan cara konvensional di tempat yang terbuka semacam ini, kita bisa menanam dengan hasil yang bagus dan memanfaatkan lahan pekarangan semaksimal mungkin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.